Hai semua, aku Griselda Kalista dan hari ini aku mau bahas sedikit tentang peradaban Amerika kuno, salah satunya adalah peradaban Inka. Jadi mari kita masuk ke pembahasan. Peradaban Inka lahir dari sebuah suku kecil yang menempati wilayah Cusco di Peru dengan penguasa pertamanya adalah Manco Capac. Ia lalu mendirikan sebuah pemukiman bernama Quichuan Cusco pada tahun 1200 Masehi dan terus diperluas hingga ke pegunungan Andes dan juga suku-suku kecil. Pada tahun 1442, Inka menjadi peradaban terbesar di Amerika Selatan di bawah pimpinan Pachacutec yang mendapat julukan pengguncang bumi. Kekuasaan tertinggi pemerintah ada di tangan kaisar yang diberi gelar Intip Kori atau Putra Dewa Matahari. Untuk sistem pemerintahannya, kerajaan Inka menerapkan sistem otonomi yang disebut Ailu. Sistem ini memungkinkan mereka mengatur wilayah dengan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ini menunjukkan kalau bangsa Inka lebih mementingkan persatuan imperium di negaranya, tidak seperti bangsa Aztec yang melakukan teror untuk mengontrol rakyat. Rajanya juga menaruh perhatian dalam hal perkawinan. Bangsa Inka telah mengenal sistem irigasi yang mampu menahan potensi banjir dan juga mengenal kerja kolektif. Jadi mata pencaharian kebanyakan rakyatnya adalah petani. Hasil pertanian ini nantinya akan didistribusikan ke daerah yang berkekurangan. Mereka juga punya minuman khas, yakni shisha, semacam bir yang terbuat dari saripati jagung. Dalam sistem kepercayaan, Inka menganut sistem politeisme, yakni menyembah banyak dewa. Nah, salah satu dewa tertinggi di sini adalah dewa Viracocha, yang merupakan dewa pencipta alam. Tapi mereka juga banyak menyembah dewa lain. Bangsa Inka memiliki tempat ibadah terbesar bernama Coricancha yang memiliki emas yang tertanam di beberapa bagian dari kuilnya. Bahasa resmi yang digunakan bangsa Inka disebut bahasa Quechua, tapi sebelum itu sudah ada sekitar 700 bahasa lokal yang tersebar di berbagai suku di Inka. Jadi bangsa Inka ini terkenal dengan watak militer ya, tapi walaupun demikian, mereka tuh memilih perang sebagai pilihan terakhir jika usaha-usaha mereka itu gagal. Nah, biasanya mereka lebih ingin musuh menyerah dengan damai, misalnya dengan cara diplomasi, negosiasi, atau hal-hal yang sebenarnya menguntungkan. Tapi untuk perluasan wilayah imperium, biasanya bangsa Inka tetap menggunakan cara peperangan. Kemunduran peradaban Inka terjadi setelah muncul konflik internal di dalam keluarga kerajaan. Konflik ini berupa perang saudara antara Huascar dan Atahualpa yang memperebutkan kedudukan Inka Hanan, yakni Inka atas, dan juga Inka Hurin, yakni Inka bawah. Pada saat bersamaan, ada seorang penjelajah Spanyol bernama Francisco Pizarro González yang melihat potensi alam yang tinggi di Inka dan ini sepertinya mampu menambah pendapatan negaranya. Lalu ia minta izin kepada Raja Spanyol untuk menjadi penguasa di Inka. Setelah dikabulkan, mula-mula ia seolah berpihak ke kubu Atahualpa dan mulai merancang strategi adu domba. Pada tahun 1533, Spanyol makin berkuasa setelah membunuh Atahualpa dan memperluas wilayahnya. Ini memudahkan bangsa Spanyol untuk berkuasa di sana karena dalam hal persenjataan, bangsa Inka tertinggal jauh dengan bangsa Spanyol. Sampai akhirnya bangsa Spanyol memenangkan pertempuran pada tahun 1572 di Vilcabamba dan menguasai keseluruhan Inka. Bangsa Inka memiliki pengetahuan yang maju dan berkembang. Walau tidak dapat mengungguli peradaban Aztec atau Maya, bangsa ini berkembang pesat dalam bidang kesenian, terutama seni bangun, misalnya pembangunan benteng dan lainnya. Saat itu mereka mempunyai perangkat perekam bernama Quipu yang digunakan untuk menciptakan rekaman seperti saat sensus. Lalu, mereka juga memiliki mumi yang merupakan mayat para raja yang nantinya ditempatkan di rumah megah. Warisan suku Inka yang bisa kita lihat sampai saat ini adalah emas, perak, batuan indah, dan juga katun. Mereka juga mengumpulkan wol, salah satunya adalah wol kumpi yang digunakan khusus untuk kerajaan dan bangsawan. Lalu mereka juga kadang menggunakan rambut kelelawar dan bulu hummingbird sebagai dasar membuat permadani warna-warni. Dari sini, kita dapat lihat bahwa masyarakat Amerika kuno telah lebih maju daripada peradaban sebelumnya, termasuk di bidang kedokterannya. Di zaman tersebut, saat tidak ada lagi cara pengobatannya ampuh, ahli medis akan melakukan trepanning, yakni memberi bolongan pada tengkorak manusia. Namun ternyata penemuan ini justru ampuh untuk menyembuhkan penyakit. Walau saat itu mereka percaya bahwa hal ini adalah upaya untuk mengeluarkan roh jahat. Selain itu, penggunaan obat-obatan herbal juga semakin maju dan semakin banyak. Dapat dilihat dari buku yang ditulis oleh dua murid Aztec yang menggambarkan banyaknya obat-obatan herbal yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit.
Bangsa Amerika kuno juga memiliki sumber energi dan kesehatan alami, yakni minuman coklat yang berasal dari buah kokoa. Dulu, saat ada masyarakat yang terkena suatu penyakit, masyarakat di sekitarnya akan melakukan isolasi diri dan menghindari orang tersebut. Jadi, kita dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh bangsa Amerika kuno. Seperti yang kita lihat, wabah corona yang sedang menyerang saat ini, kita bisa melakukan isolasi diri dan kita menghindari orang-orang tersebut supaya tidak terpapar penyakit. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia yang percaya bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman herbal alami seperti jahe, wortel, ataupun bawang mampu meningkatkan stamina tubuh dan mencegah diri kita untuk tertular penyakit. Sekian aja pembahasannya. Stay safe all!